Halo Sobat Investor, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk Sobat Investor semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel Pergerakan Saham. Pada kesempatan kali ini, hari Sabtu, tanggal 18 September 2021, saya akan mengulas terkait saham oils ya, Sobat Investor semuanya. Di video-video saya sebelumnya banyak yang berkomentar terkait saham oils yang sudah pernah saya beli ya, dan saya masih bertahan untuk di saham oils. Pada saat ini masih sama ya, di 3 lot untuk saham oils ya, untuk yang saya beli. Sebelum saya lanjut ke pembahasan selanjutnya, saya disclaimer dahulu untuk Sobat Investor semuanya, bahwasanya video yang saya buat ini adalah video untuk mengedukasi ya, lalu berbagi kepada Sobat Investor semuanya apa saja saham-saham yang saya beli, apa saham-saham yang akan saya beli dan akan saya jual. Saya sendiri bukan day trader ya, Sobat Investor semuanya. Saya di sini adalah swing trader yang menghold saham-saham, bukan yang menjual dan membeli, menjual, membeli. Saya menghold saham itu minimal 2 hari. Minimal saya hold saham itu 2 hari. Lalu yang paling panjang itu bisa 1 bulanan baru saya jual. Ada juga saham-saham yang saya pertahankan sampai bertahun-tahun juga ada. Pada kesempatan kali ini kita nanti akan membahas terkait saham oils ya, Sobat Investor semuanya. Mungkin sudah banyak ya yang tahu terkait pembahasan saya di saham oils ya, mulai dari IPO, lalu di hari-hari berikutnya ketika saham oils naik dan sampai downtrend. Pada hari ini, hari Sabtu ya Sobat Investor, saya membuat video ini di hari Sabtu tanggal 18 September. Pada hari ini saya akan sedikit membahas terkait saham oils ya, Sobat Investor semua. Bagi Sobat Investor semua yang baru saja menemukan channel Pergerakan Saham, mohon untuk tekan like, subscribe, dan juga berkomentar dengan positif ya, untuk mendukung channel Pergerakan Saham untuk video-video yang selanjutnya. Baik, tidak menunggu lama lagi saya akan membahas terkait saham oils ya. Saham oils ini adalah salah satu saham pilihan saya yang menurut saya pribadi itu adalah saham yang pilihan, yang bagus untuk prospek jangka menengah sampai jangka panjang ya, karena produk-produk dari saham oils ini bagus dan diminati oleh masyarakat. Baik, untuk saham oil sendiri itu sempat mengalami downtrend ya Sobat Investor semuanya ya. Di sini setelah tanggal 9 September saham oils mengalami downtrend sampai di hari Jumat kemarin masih turun juga di harga ARB. Walaupun di video-video saya sebelumnya saya membahas terkait saham oils yang diguyur bandarnya adalah dari MG ya Sobat Investor, bisa ditonton di video-video saya sebelumnya. Itu saya juga membahas terkait saham oils, terkait guyuran dari bandar MG. Nah, tetapi di hari Jumat kemarin pada tanggal 17 September ada yang berbeda nih Sobat Investor. Nanti kita akan ulas. Untuk MG sudah keluar ya dari oils, tidak mengguyur lagi. Tetapi kenapa saham oils masih terkena ARB, walaupun sempat naik ya, kemarin di hari Jumat itu sempat naik di harga 500-an ya, di harga tertingginya di harga 500-an 30, tetapi dibanting kembali. Baik, untuk saham oil sendiri kemarin di hari Jumat tanggal 17 September ditutup di harga ARB, di harga Rp432 per lembar sahamnya. Untuk hari Jumat itu untuk saham oils itu dibuka di harga 432 ya Sobat Investor, dibuka di harga 432, lalu sempat melambung ya, melambung di jam 9.40 itu melambung di harga 530, lalu menyentuh harga ARB lagi itu di sesi perdagangan
kedua. Di sesi perdagangan kedua saham Oils itu diguyur habis-habisan. Nanti akan kita bahas sekuritas mana yang mengguyur saham Oils. Untuk market cap saham oil sendiri ya sobat investor, di sini bisa dilihat untuk market cap-nya 196,13 B. Untuk volume share-nya itu 375,64 miliar. Saya masih bertahan di 3 lot untuk saham oil sampai saat ini. Baik, kita coba lihat di overview-nya ya sobat investor semuanya. Ini untuk laporan harian ya. Kemarin terakhir di hari Jumat itu yang membeli dan menjual itu kebanyakan adalah domestik ya. Domestik yang membeli. Untuk dari luar negeri sendiri pun hanya sedikit ya. Hanya yang membeli itu hanya 0,06%, lalu yang menjual itu 0,02%. Untuk yang domestik sendiri itu cukup besar ya, di 49,94%. Lalu yang menjual juga cukup besar di sini 49,98%. Baik, untuk selanjutnya untuk saham oil sendiri, ini adalah salah satu saham yang cukup bagus menurut saya. Tetapi entah kenapa diguyur habis-habisan ya sama MG. Di video sebelumnya juga saya sudah menjelaskan kalau di saham oil sini diguyur sama MG. Tapi ketika MG sudah berhenti mengguyur, saya yakin saham oil sini akan naik. Nah, kemarin sempat naik ya sobat investor walaupun dibanting kembali. Kita coba lihat di sentimen pasar. Di tanggal 18 itu ada berita yang bersangkutan dengan saham oil ini hanya satu ya. Beritanya dengan judul Jawara sepekan ada saham meroket 95%. Ada yang kena ARB 14 kali. Nah, saham oils di sini termasuk ya yang kena ARB beberapa kali ya untuk di saham oils. Coba kita lihat di broker summary-nya sobat investor biar sobat investor semuanya tahu ya. Kita coba lihat mulai dari tanggal 13. Tanggal 13 bisa dilihat ya sobat investor, tanggal 13 September itu hari Senin. Bisa dilihat di sini yang mengguyur MG ya, sendirian ya, banyak banget ini. Dia mengguyur di S-file-nya 572M, S-lot-nya 10K. Lalu untuk harga rata-ratanya 570. Jadi tidak diberikan kesempatan untuk menjual ya di hari Senin. Baik, untuk di hari Selasa tanggal 14 coba kita lihat ya. Di sini tanggal 14 siapa yang menjual. Baik. Nah, di hari Selasa tanggal 14 masih sama ya sobat investor ya. Masih MG yang menjadi top sellernya untuk yang menjual ya. Di harga rata-rata 535, S-lot-nya 15K, S-file-nya di 822 miliar. Untuk yang menampung membeli masih XC, JP, PD, dan lain sebagainya. Di harga rata-rata sama ya dengan harga jualnya ya, karena langsung diguyur ARB di hari Selasa. Coba kita lihat di hari Rabu. Apakah MG masih ada atau tidak. Nah, baik di sini. Ini hari Rabu ya, tanggal 15 September masih MG yang mengguyur. Dan di harga langsung ARB lagi di hari Rabu. Kita lanjut di hari Kamis. Coba lihat kita lihat di hari Kamis ya. Siapa yang mengguyur? Nah, coba dilihat sobat investor semuanya. Di hari Kamis sendiri masih sama, yang mengguyur adalah MG, CC, XC ya. Ini udah banyak broker-broker yang mengguyur ya. Yang menampung adalah YP. Di sini yang paling besar untuk di hari Kamis. Langsung dibanting di harga ARB juga di hari Kamis. Tidak diberikan kesempatan ya di hari Kamis itu untuk jual atau melambung untuk saham oils. Baik, kita lanjut ke tanggal 17 ya sobat investor di hari Jumat kemarin. Coba kita lihat siapa yang mengguyur, siapa yang membeli. Baik, untuk hari Jumat
tanggal 17 September. Di sini MG sudah tidak mengguyur lagi. Dan prediksi saya benar, MG tidak mengguyur, melambung. Tetapi di sini ada broker besar yang masuk, yaitu ZU yang mengguyur. Di sini dicoba dilihat ya sobat investor ya. Di sini top seller untuk menjualnya adalah ZU. CP baru MG. Nah, untuk hari Jumat sendiri itu untuk rata-rata harganya, harga jualnya mereka itu di harga 486. Jadi tidak langsung di ARB. Jadi saham oil di hari Jumat itu sempat melambung, baru di sesi perdagangan kedua baru di ARB kan. Di harga terendahnya di hari Jumat 432. Baik, untuk slotnya menjual, yang menjual itu slotnya di 284K, S-filenya 14B. Untuk yang menampung membeli itu ada CC, PD, NI, XC, KK, YP. Itu yang membeli di hari Jumat ya. Yang besar-besar itu untuk rata-rata harga belinya di 474, lalu bid lotnya di 221K, bivalnya di 11B. Nah, di sini di hari Jumat kemarin MG sudah mulai tidak mengguyur, makanya sempat melambung ya sobat investor, tetapi digantikan ZU yang mengguyur dengan volume yang cukup besar. Baik, itu untuk broker samarnya ya sobat investor. Nanti kita akan coba lihat candlesticknya ya untuk saham oils, apakah ada sinyal-sinyal untuk hari Senin, apakah dia akan naik atau turun. Baik, kita lihat di statistiknya belum keluar ya, karena ini saham baru untuk saham oils. Lalu kita ke teknikal. Untuk teknikalnya, di sini Fibonacci pivot point-nya nanti akan saya bacakan ya sobat investor, dan sobat investor bisa lihat. Untuk pivot point Fibonacci-nya itu di 477, S1-nya di 462, S2 di 452, S3-nya di 436. Untuk R3-nya itu di 518, R2 di 503, R1-nya di 493. Itu untuk Fibonacci pivot point. Masih bagus untuk Fibonacci pivot point-nya. Harga-harganya. Indikator selanjutnya di indikator teknikal ya. Untuk 4 indikator di sini yang dipakai itu RSI, stok, ADX, ROC ya, sobat investor. Di sini 4-4-nya itu actionnya membeli untuk indikator teknikal. Lalu kita coba di moving average-nya. Di sini ada 10 ya, sobat investor, seperti biasanya. Itu action membelinya itu hanya 3, dan yang action jual itu ada 7 sobat investor. Dan kesimpulannya untuk di teknikal itu 50% itu membeli sobat investor. Jadi 50% membeli, 50% menjual. Untuk finansialnya belum keluar cukup banyak ya sobat investor. Masih di 2020, karena saham oils ini baru saja IPO belum lama ya. Dia melantai di bursa tanggal 6 September. Oke, itu untuk informasi singkat. Coba nanti kita akan lihat di candlesticknya ya sobat investor. Kita coba lihat, karena ini sangat penasaran saya. Kenapa penasaran? Karena di sini turunnya drastis ya, dari 655 dibanting sampai di 432, dan kemarin Jumat udah sampai di harga beli saya ya. Harga beli saya di 3 lot itu di 432. Oke, kita lanjut di candlesticknya. Saya akan membuka candlestick untuk saham oils. Baik, untuk sobat investor yang masih mempunyai saham oils ya, bisa berkomentar ya di kolom komentar, apakah masih nyangkut atau sudah mulai masih cuan ya di saham oils. Masuknya di harga berapa, nyangkutnya di harga berapa, bisa dicantumkan di kolom komentar. Nah, bisa dilihat ya sobat investor, ini candlesticknya untuk saham oils ya. Bisa dilihat di sini ada yang bagus, ada sinyal yang bagus ya sobat investor. Jika sobat investor lihat
di sini membentuk pola candlestick inverted hammer ya sobat investor, atau yang biasa disebut juga palu terbalik. Nah, ini adalah salah satu pola bullish single ya sobat investor. Jadi candle ini muncul itu setelah tren penurunan harga atau downtrend ya sobat investor. Di sini sebentar. Nah, bisa dilihat ya sobat investor. Ini adalah salah satu candlestick palu terbalik. Nah, jika sobat investor saya agak zoom ya. Nah, di sini. Pada hari Jumat itu ada penekanan untuk membeli. Nah, hijau ya, ini hijau itu membeli yang cukup besar, tidak seperti hari-hari sebelumnya ya. Ini volumenya cukup besar ya sobat investor ya. Di sini cukup besar. Nah, ini adalah salah satu sinyal untuk pola bullish single ya, untuk bullish. Nah, semoga besok hari Senin benar-benar bullish, tapi tetap perlu kita konfirmasi untuk besok Senin untuk saham oil sendiri. Jadi candlestick ini terbentuk ya karena sampai pada titik di mana saham telah mengalami jenuh jual atau overslot. Nah, warna real bodinya ini hijau ya sobat investor, dengan ekor bagian atas ya. Ini ekor di bagian atas ya, panjang. Nah, ini salah satu sinyal juga untuk besok Senin. Semoga saham oil bisa naik lagi karena dia sudah turun jauh sekali ya sobat investor ya, dari harga 600-an sampai di harga 432. Baik, kita kembali lagi ke aplikasi di Ajaib. Baik, nah itu tadi dari candlestick ya sobat investor, sudah menunjukkan bahwa itu ada sinyal ya membentuk candlestick palu terbalik. Semoga di hari Senin itu untuk saham oil bisa naik lagi ya sobat investor, karena saham oil ini adalah salah satu saham yang bagus ya untuk jangka menengah sampai jangka panjang menurut saya, karena produknya itu produk berkualitas dan dibutuhkan oleh masyarakat, dipakai oleh masyarakat. Jadi untuk saham oil sendiri saya tetap masih hold ya. Kemungkinan besar di hari Senin juga saya mau menambah ya, karena melihat sinyal dari candlesticknya seperti itu, saya cukup tertarik untuk menambah untuk di saham oils. Mungkin itu dulu ya sobat investor semuanya untuk saham oils. Jika sobat investor mempunyai saham oils, bisa dicantumkan di kolom komentar ya. Beli di harga berapa, atau nyangkut, atau masih cuan. Misal sobat investor masuknya di IPO, karena saya tidak mendapatkan ya untuk di saham oils ini. Jadi saya membelinya itu di perjalanan. Ketika sobat investor membelinya yang masih di harga 300-an masih cuan, tapi saya masuknya itu di 432. Jadi saya masih aman, tidak mengalami kerugian atau mengalami kenaikan gitu sobat investor. Tapi perlu diperhatikan juga sobat investor bahwa investasi saham itu adalah investasi yang memiliki risiko tinggi. Kita perlu berhati-hati, tetap pasang stop loss ya sobat investor. Untuk stop loss saya sendiri itu di harga 400. Jadi ketika besok harganya ke ARB lagi, saya akan langsung pasang stop loss ya untuk saham oil ini, karena tetap kita harus mengurangi kerugian ketika dia bullish turun gitu ya sobat investor semuanya. Mungkin itu saja untuk saham oil ya, bisa dimengerti sobat investor semuanya, karena ada beberapa sobat investor yang request juga di kolom komentar, karena saya beberapa kali juga membuat video oils ya, tetapi kemarin belum sempat membuat lagi untuk saham oils, jadinya baru hari ini, hari Sabtu, baru saya bisa membuatkan. Tapi saya masih ngehold untuk saham oils, karena saham oils adalah salah satu saham pilihan saya yang berada di deretan saham-saham pilihan.
Begitu dulu sobat investor semuanya, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa untuk sobat investor untuk mendukung channel pergerakan saham agar kami tetap semangat untuk membuat video ya sobat investor. Kita saling berbagi, bertukar informasi untuk saham-saham pilihan yang akan kita beli. Begitu dulu, sampai jumpa. Jangan lupa ya, klik like, subscribe, dan juga berkomentar di bawah ya. Silakan berkomentar dengan komentar yang positif ya, yang membangun. Jangan berkomentar yang negatif ya, karena itu mempengaruhi psikologi trading kita. Begitu dulu, sampai jumpa. Semoga besok Senin saham oils bisa naik. Terima kasih, salam cuan.